Halo, selamat berjumpa dalam ruang teknologi tepat guna. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang isolasi minyak mawar. Pada bahasan yang pertama, kita sudah memperoleh masrat bunga mawar, yaitu yang diperoleh dengan cara memaserasi bunga mawar dengan menggunakan pelarut, dalam hal ini adalah alkohol. Dari maserasi bunga mawar ini kita akan memperoleh maserat yang tentunya masih sangat encer. Oleh karena itu maka perlu kita pekatkan terlebih dahulu dengan cara destilasi. Nah, untuk mengenal alat-alat destilasi ataupun alat yang dipergunakan di dalam mendestilasi tentunya berupa kompor, panci, labu alas bulat berleher 3. Leher yang pertama ini kita pergunakan untuk memasang termometer untuk mengetahui pada temperatur berapa pelarut sudah menguap. Kemudian yang leher kedua yang di tengah ini kita pergunakan menggunakan pipa bengkok, ini namanya pipa bengkok, kita hubungkan dengan pendinginnya. Mesinnya yang pas adalah pendingin lebih, tapi karena adanya pendingin bola ya kita pakai pendingin bola. Tapi yang penting adalah prinsipnya kita tahu itu sebagai pendingin. Kemudian leher yang ketiga ini kita pergunakan untuk mengisi barang yang akan kita destilasi. Dalam hal ini tentunya masrat bunga mawar. Pada saat mau destilasi mau berjalan, tentunya ini kita tutup sehingga uap yang terjadi hanya akan keluar melalui pendingin ini. Selanjutnya kita lihat rangkaian lengkap dari alat destilasi. Nah, ini sudah terangkai lengkap. Yang perlu kita ingat bahwa dari air ini melalui pompa kita alirkan air ke tabung pendingin harus lewat bawah supaya air mengisi pipa pendingin ini. Kalau sudah penuh terisi, maka air itu baru keluar lewat pipa ini, lewat selang ini, karena ini ada pipa keluarnya. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik misalnya air itu dimasukkan lewat atas, tentunya begitu sampai ke bawah tidak akan mengisi penuh pipa pendingin tadi. Akhirnya atau resikonya pendinginan kurang sempurna karena pipa pendingin tidak terisi penuh dengan air. Kemudian dari pipa pendingin ini melalui pipa alonga, dengan pipa alonga kita hubungkan dengan labu hisap. Labu hisap ini wujudnya seperti Erlenmeyer, tapi dia mempunyai saluran keluar yang dapat kita sambung dengan selang, kemudian ujung selang kita masukkan ke dalam air. Jadi apabila yang kita destilasi itu berupa bahan yang mudah menguap atau mudah terbakar maksudnya, maka dia tidak langsung ke udara tapi masuk ke dalam air sehingga tidak membahayakan tempat kita bekerja. Kemudian setelah rangkaian destilasi terpasang sempurna, maka
distilasi kita mulai. Di sini kita lihat adanya kompor sudah kita nyalakan, air sudah terisi dan ini sudah dialirkan. Dari maserat bunga mawar yang masih encer tadi, warnanya juga belum begitu pekat, maka kita akan menghasilkan ekstrak pekat bunga mawar yang tentunya warnanya lebih gelap lagi karena sebagian besar dari pelarutnya sudah dipisahkan dari ekstrak ini atau dari maserat ini, maserat pekat atau ekstrak pekat. Dari ekstrak pekat ini kemudian kita lakukan pengekstraksian lagi. Hanya bedanya kalau yang semula atau yang awalnya itu bunga itu dengan memaserasi, merendam barang padat, direndam dengan barang cair. Nah, sekarang melakukan pengekstraksian dari benda cair dengan benda cair. Benda cair yang diekstraksi ini berisi minyak mawar, warna mawar, dan tentunya ada bagian kecil dari lilin mawar. Menggunakan pelarut organik lain yang tidak bercampur dengan pelarut semula, dia tidak melarutkan pewarnanya. Oleh karena itu maka yang ada di dalam hasil adalah berupa ekstrak minyak mawar. Ini sudah tidak mengandung pewarna lagi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada tercampur lilin mawar karena pelarut awal adalah alkohol kadar tinggi yang juga dapat melarutkan sebagian dari lilin bunga mawar tersebut. Nah, dari hasil ekstrak minyak mawar ini yang sudah tidak ada warna merahnya, kemudian kita lakukan pendistilasian seperti pada saat memekatkan maserat bunga mawar. Oleh karena itu akan diperoleh hasil akhir berupa minyak. Ya, hanya sayangnya di sini karena masih mengandung lemak, maka masih nampak adanya cemaran lemak di dalamnya. Akan lebih baik pada saat membuatnya nanti justru maserasi sebaiknya menggunakan pelarut kedua, yaitu diklormetan. Jadi dalam diklormetan itu hanya akan melarutkan minyak dan lilinnya saja. Sedangkan nanti pewarna itu bisa kalau mau diambil itu bisa diambil dengan pelarut alkohol, tapi sudah tidak tercampur dengan minyaknya lagi. Demikian tadi apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita nanti dapat berjumpa kembali dan jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti acara di ruang teknologi tepat guna dengan distilasi minyak asir yang lainnya. Sekian.